Dan untuk mauidhah berikutnya akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Novel. Kepada beliau Al-Habib Novel, falyatafaddal mashkuran. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarril jinni wal insi wa min syarri man aradana bisu. Allahumma ja'al bainana wa bainahum hijaban mastura wa la tuballigh a'da'ana al-amal la bil lisan wa la bil hal. Warzuqna ya maulana birizqikal halal waj'alna min ahlil kamal fi jami'il ahwal bi barakati sayyidi maula Bilal sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil ghuduwi wal asal. Rabbi zidni ilman, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Hadratil mukarram yang kami muliakan, sahibul bait, yang saya hormati Gus Rafiq Nasih wa ikhwanihi, dan sebelumnya ini sekaligus pengumuman kenapa kok habis doa si ono ceramah maneh. Wis bu ibu wis dak kuat ketemu lebih ngeluh beb ndas iki beb. Betul? Saya ini sesungguhnya partai tambahan. Lek koyo tinju ku ceritane partai tambahan. Sambil menunggu Habib Taufik As-Segaf Pasuruan mau hadir sekarang. Faham? Ya sing kate mulai-mulai yo. Gak milu kan? Ya mulai. Nah kan cekak ambu, mandek. Wes mari doa, beb, udah ada masalah. Tidak ada masalah. Menungso ki tambah nyocot, tambah akeh doane, Allah taala tambah seneng. Amin. Allahumma. Mulai, Bu. Ndak, saya tidak tanya sama sampai yang di sana. Iku lho. Ya opo beb wis kadung rombongan wis kadung metu beb. Wis repot iki beb. Ya wis terusno wis. Insyaallah sing ceket barokane tambah akeh. Panas Bu nggih? Nggih, awan panas, bu subuh adem. Yang saya hormati segenap para habaib, para masyayikh, para kiai, wabil khusus Al-Habib Abu Bakar bin Ali As-Segaf dan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Al-Habib Ahmad bin Muhammad As-Segaf, dan segenap para habaib, juga para kiai, hadirin wal hadirat, ibu-ibu muslimat, bapak-bapak yang menyempatkan hadir di siang hari ini dalam peringatan Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi dan haul dari Kiai Haji Nasih bin Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar. Moga-moga sing hadir semuanya, baik yang sudah pulang atau balik maneh, atau yang tetap di dalam, mendapatkan rahmat Allah. Amin. Mendapatkan barokahnya Kiai Nasih, Kiai Hamid. Amin. Mendapat barokahnya wali-wali Allah. Amin. Ma'asyiral hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam peringatan Isra Mi'raj yang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan di malam hari bainal Masjidil Aqsa ilal Masjidil, kita balik toh ya norok riyo minal Masjidil Haram, ketara wis ngantuk kabeh iki wis. Minal Masjidil Haram
ilal minal Masjidil Aqsa. Jalak balik, diolak-walik. Isra Mi'raj itu Isra-nya itu dari masjid ke masjid. Opo kok dak toko terminal ya nang pasar. Opo bisa saja Kanjeng Nabi dijemput di pasar bisa. Kenapa kok dijemputnya dari masjid, diturunkannya di masjid? Opo maksudnya? Bu lah pelengen ya. Kenapa kok dari masjid ke pola nih opo? Nah, kan ngalang-ngalan lah. Karena masjid tempat Allah Ta'ala melihat hambanya. Dalam rahmat, dalam konteks ini adalah nadhar birrahmah. Dalam perjalanan Isra Mi'raj niki macam-macam. Kanjeng Nabi itu berangkat dari masjid ke masjid, ini memberikan tahu kepada umatnya doa-doa teko masjid. Terus sekarang bapak-bapak lebih kerasan di tempat mancing apa tempat masjid, Pak? Pancing apa masjid? Kolam pancing apa masjid? Hah? Pancing apa masjid? Masjid, Bu, ge? Oh pancing, Bu, ge? Sampai kesel Bu ibu. Iya dua-dua gak kayak blonjo kayak tuku palasan. Pancing. Apa nyaman loh? Palesan. Ya aku gak tahu mancing le. Saya dak hobi mancing, makanya namanya tok lu dak eru. Apa kok bisa begitu? Kita nih di zaman akhir yang mana orang itu kebanyakan betah di tempat-tempat mengumbar nafsunya. Dak harus ke tempat maksiat sampean, Mak. Dak harus ke tempat-tempat pelacuran. Dak harus ke tempat-tempat jual minuman keras untuk melampiaskan hawa nafsu. Mancing tok iku wis melampiaskan hawa nafsu. Kok iso, Beb? Iya, teko niate. Kadang mancing itu naudzubillah min dzalik, saking senengnya mancing sampai meninggalkan sholat fardu. Tak delok nolek wong mancing ku gak ono sing tengganteng udah ono. Ya Bu, lek wis mulai mancing ambune koyok minyak misik apa minyak jelanta. Hah? Bojone sampean iki lho lek teko wis mancing ambu apa? Ambu iwak kelemar apa iwak apa? Barang. So, dijauhkan kita. Awak ini kepingin dapat apa yang kita inginkan. Banyak manusia zaman sekarang kabeh kebanyakan. Keinginannya banyak, tapi cara untuk mendapatkan keinginan lah ini yang tidak tahu. Orang itu harus pinter. Di mana Allah Subhanahu wa taala naruh pandangan-pandangannya. Salah satunya masjid, banyak sekali. Dan di dalam perjalanan ini ada beberapa kisah. Yang pertama, saat diperjalankannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu. Lemas temenan Bu Ibu ini. Nggak, saya ini cuma partai tambahan, Bu, sambil ngenteni, Bu, ya. Wis sabar wis kon kuyu yuk. Berapa jam sih? Dari jam 8 sampai mari ini jam 12 mari ini ya. Nggih. Berapa jam? 4 jam? 5? Sampean lenggah niki 4 jam. Nggih kono catatane yo kabeh. Mati pahalanya banyak. Mosok tapi bro ndak percaya mati yo dhisik wis. Engko ero kon. Pahalane kaya apa? Lek sik urip kan gak ketok. Ayo siapa yang mau ngelihat pahala? Kepingin ndak kepingin ngelihat pahala sampean? Kepingin? Yo mati yo dhisik. Paham Mbak nggih? Perjalanan Kanjeng Nabi itu Nabi Muhammad diturunkan di beberapa tempat. Yang ada diturunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lembah Tursina. Lembah Tursina itu adalah tempat
Allah Ta'ala pertama kali bercakap-cakap, berbicara dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Dari Tursina ke tempat lain lagi, tempat kelahirannya Nabi Isa di Baitul Laham. Dari situ pindah lagi ke tempat lain, tempatnya Nabi Allah Syuaib. Dari situ pindah lagi ke tempat lain, perlunya turun niki mek kongkon sembayang, Bu. Turun jegrek, ya Muhammad, niki tempat Allah Ta'ala bercakap-cakap pertama kali dengan Nabi Musa, Bukit Tursina. Sholat 2 rakaat di sini Muhammad, sholat. Malaikat Jibril memerintahkan, apa maksudnya ini? Entarlah kita kayak jawaban. Makanya jok mulai dhisik. Nah, iya mau susu kate mulai. Ndak remo beb cak aja kita beri ngakan. Diturun tempatnya Nabi Allah Isa kelahirannya, suruh sholat 2 rakaat. Turun lagi tempatnya Nabi Allah Syuaib, sama 2 rakaat. Turun lagi tempatnya Nabi ini sampai turun ke Yathrib, disuruh sholat semuanya. Sampai pun di Baitul Maqdis suruh sholat. Kenapa ini? Kenapa harus sholat turun, sholat turun, sholat turun, sholat? Ini dalil ngambil barokah. Kanjeng Nabi kongkon tabarukan teng nabi-nabi sing lain. Ini kanjeng Nabi ini mulia luar biasa. Khairul khalqillahi kullihim, terbaik dari hamba Allah, masih disuruh tabaruk, diajari. Orang sekarang kan enggak, tabarukannya lain, surbane Habib sing diincer. Nggih Bu? Makanya aku nganggo surban murah saiki. Iya, biasa surban larang-larang. Biasa ono ae deng megendeng. Iya, Beb. Anu Beb, oh barokah Beb, iya barokah. Surban deh Beb, saya seneng. Wah, rampok ya. Benih barokah ini. Rampok ini. Ini penting. Tabarukan di situ, Kanjeng Nabi sholat di sini, sholat di sini, sholat di sini, sampai di Baitul Maqdis. Kanjeng Nabi masih suruh sholat. Ngimami maneh, para ambiya semuanya diturunkan oleh Allah arwahnya. Kemudian disuruh bermakmum dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dari masjid ke masjid, sholat di sana, sholat di sini, sholat di sana, sholat di sini. Apa simbol? Apa yang Allah Ta'ala inginkan? Kanjeng Nabi diturun-turunkan seperti ini. Pelajaran apa yang untuk manusia saat ini, terutama umatnya? Kalau kita lihat bagaimana perjalanannya itu, tuh sekarepan Pak. Kalau kita orang kan sekarepan nang ndi iki? Wis nang Jember dhisik wis. Tutuk Jember ya apa? Nang ndi iki? Banyuwangi apa Situbondo? Apa Bondowoso? Sekarep wis pokoke jalan lah gitu. Wis ramiro ndak teratur, tertata. Kenapa begini? Kenapa begitu? Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Kanjeng Nabi diturun-turunkan tempat-tempat seperti ini, di semuanya itu sholat, ngajari umatnya bagaimana nyambung kepada Allah Subhanahu. Orang zaman sekarang ini kan males nyambung sama Allah, males, tahu tapi ndak kenal. Sampean kebutuhannya banyak, kenal sama Allah enggak, tahu ya kebi tahu. Kalau cuma sekedar tahu, podone nang tonggo, Bu, waduh paling lemes Bu ibu iki wis. Nggih wis. Anu panitia ono banyune maneh. Aki mumpung gurung geblak iki. Sampean kalau minta tolong sama orang ndak dikenal, opo maneh walaupun kenal kaken lanyala. Sampean duwe tonggo. Ini bagaimana Allah Ta'ala mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan Allah itu hampir mirip dengan hubungan manusia dengan manusia. Apabila kita punya hajat, contoh kalau kita punya hajat kepada manusia, sampean duwe hajat teng tonggone, kate nyele duwe, nggih Bu? Kate nyele nang bank ya cari Habib Husin Al-Haddar mau niku apa jarine bang apa? Mekar kincup opoan niku. Saya senengane sampean Bu ya.
Ya wis rasakno ngelu bendina ya. Ya salahmu dhewe. Dikandani ndak gelem. Mau minjem ke Bank Mekar jarine Habib haram, ndak oleh nyelidik tonggo. Sing diseleki ya ngono, tuwuk tukaran. Nyalat tok. Ono keket mbek tanggane ku ono. Perkara tembeleke manuk. Ono perkara pitik munggah nang teras. Perkara anak mbek anak keket embok melok keket. Ada? Ada terutama ibu-ibu PAUD iki. Yo ibu-ibu PAUD, ibu-ibu TK yo. Anake keket, emboke keket pisan. Begitu ada kebutuhan, ada hajat, mau minta tolong malu. Kalaupun terpaksa, kemungkinan besar ndak bakal dikasih. Yuk aku nyilih duit, sapa nyilih duit? Kon. Iya yuk 200 saya yuk gak ono duit iki. Kompor ndak urip iki. Embo bapake arek-arek iki kok rodok delehar mancing ndak mari-mari. Duit-duit ditukukno pancing. Lek gak tuku pancing, tuku chip. Paham chip? Ngekerjaanmu iki. Bapak-bapak kok paling banter mancing nyekak ngono maneh wis. Pokoke dhuwit dientek-entekno ngono tok yuk nyilih po. Kon kate nyilih. Iya. Weh. Kon kate nyilih nang aku sak enake cangkemmu. Gak eling kon biyen yo ngelokno aku. Hah? Gak eling biyen ngilok-ngilokno aku kon nang ndi-ndi. Wah, urung gak dikeki du. Polane tuman duwe salah. Habib Soleh Tanggul itu pernah ditanya, Bib, sampai niki lek donga kok ndak tuman ditolak sama Allah, Bib. Rahasianya apa? Jawabannya Habib Soleh singkat, saya tidak pernah maksiat sama Allah. Singkat, saya tidak pernah maksiat. Berarti saat doa kita ditahan oleh Allah, itu artinya kita sudah terlalu banyak maksiat. Berarti maksiat niki lah nyala teng Allah. Nyala teng Allah niki maksiat. Kalau masih punya salah, ojo ngadep geger ditutup ndas semua. Apa maning salahnya luar biasa, salahnya banyaknya luar biasa, tidak bakal dikei. Tapi kalau meminimalisir kesalahan, maksiat diminimalisir, bagaimana hubungan dengan Allah diperbaiki, sama seperti hubungan dengan manusia diperbaiki, dibenekno, itu nanti enak, akan ada hubungan omongan yang enak. Kalau ada butuh-butuh, ada perlu, enak. Bagaimana kita kepada Allah, begitu juga. Kalau tidak banyak salah, Allah tidak minta banyak. Allah ini tidak ruwet. Hablum minallah nih, tali hubungan kepada Allah ini tidak ruwet. Sing ruwet iki urusan mbek tonggo. Iya, tonggo ku akeh ngambule. Ditolongi polane mulai duhur ngamuk. Gak ditolongi, gak diso topo. Pokok bingung wis. Tapi sama Allah ndak. Allah cuma mintanya kerjakan apa yang diperintahkan, jauhi apa yang dilarang. Sanggup Pak? Oh insya Allah hari ini sanggup. Insya Allah sanggup. Sanggup apa? Sanggup omong ya, omong melolo. Maksiat tidak selesai, nyala tok sama Allah, bikin kesalahan terus sama Allah Subhanahu wa taala. Mau nyampe bagaimana? Mau kita mau nyampe bagaimana kepada Allah? Mau tidak dihabisi kita sama Allah? Ingat, Kanjeng Nabi itu diperlihatkan tempat-tempat Bani Israel, tempat-tempat hancurnya Bani Israel. Diperlihatkan ini tempatnya yang ini, tempatnya yang ini, tempatnya yang ini. Untuk apa? Supaya kita mengambil pelajaran. Jangan mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Bani Israel. Bani Israel ini muslimin zaman dulu, dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Isa.
Bagaimana Bani Israel mengentengkan dengan hukum-hukumnya Allah. Persis saya melihat umat sekarang ini seperti waktu Bani Israel hampir pada kehancurannya. Umat Islam zaman sekarang. Bani Israel itu hancur gara-gara dua. Yang pertama perempuan. Wedok pak. Paham bu? Hancur gara-gara perempuan-perempuan Bani Israel. Sebelum serangan pertama dari Bakhtansor, Nabukadnezar ketiga, Raja Babylon. Itu wedok-wedok Bani Israel itu Masya Allah ngumbar aurat. Ya ngono, mek pengajian tok kudungan. Ya bu? Nggih. Panas beb ongkep podo, hata aku ya ongkep. Podo, ongkep kabeh iki. Sama, mari kita ongkep berjamaah iki wis. Ndak apa-apa. Ndak masalah wis. Pai kepai lah, sampai je kota nang ada iki. Allahumma shalli Muhammad. Ini penting. Belajar tentang ini penting. Dalam kisah Isra Mi'raj ini kita dipelajarkan tentang umat-umat yang terdahulu. Bani Israel begitu, wedokane ku ngelanangi. Nggih, Pak. Zaman saiki iki sing nyekel dhuwit wong lanang apa wong wedok? Aku takon dik bapak lho. Kok enggak usah jawab, meneng kok ngene. Sing nyekel dhuwit sing rame pak, sing semangat pak, sing semangat pak, sing semangat bapak, meneng kok niki dhisik. Sing nyekel dhuwit, sing nyekel kuncine lemari, sing nyekel kuncine gudang, sing nyekel kuncine surga. Kanjeng Nabi gak ono wong wedok nyekel. Enak ya kon iki. Ape kon kate cekel kebi wae cekel matir iki mencekel kebi. Yang ini lek pur campur yang ini dicekel. Wah mati kebi lah kene cekel. Allahumma shalli Muhammad. Bani Israel begitu. Kerusakannya yang pertama dari perempuan. Di akhir-akhir Bani Israel ini saat mau jatuh, hancur kerajaannya, diserang oleh Nabukadnezar, diserang lagi dari raja-raja yang lain. Ratusan tahun dikeluarkan dari tanah Palestina gara-garanya yang pertama wong kadang bapak-bapak iki kate tuku rokok jauh neng sopo pak, nang emak ya apa nang bojone sing wis duwe bojo kon lek duwe lek kate tuku rokok bapak ini kalau mau beli rokok minta uang ke istrinya apa ke emaknya. Nah, sing banter apa? Bertakwa kabeh iki. Nggih, Bu. Apa-apa dihandle, apa jaraku? Apa jaraku? Apa jaraku? Perempuan kalau sudah jadi kepala rumah tangga rusak kabeh. Nah iya, acur. Bukan tambah miskin, enggak, kadang tambah kaya. Wong wedok nyekel duwe. Auleng, Pak. Iya, perhitungannya, kalkulator kalah, komputer kalah. Dikai lho, kan anu Mas, sing iku lho, sing iku ngene. Pek pengen ngene ngaki wis ya. Kalau uang dipegang perempuan, kebanyakan yono wong wedok sing dobol yono. Dobol ya apa? Wis dicekli dhuwit 1 juta saiki entek. Ngono, kowe ngono aja dicekelno, Pak. Oh, gawe soge kon akeh utangi kon iki. Orang perempuan ini kalau sudah jadi kepala rumah tangga, makanya saya tuh paling males lek wis ketemu kaji-kaji di jak musyawarah, opo jawabane? Ki abekrem bege ke Bu Depor. Ono. Sik Beb, sik musyawarah sama umiknya anak-anak. Bu yo opo? Iki ndase sing endi? Sendase sing kene apa sing kene? Sampai sing kompak, ndase sing kene apa sing kene? 1, 2, 3, 4 orang tok, sing lain berarti ngaku ndas kabeh iku.
Aku beb ndase beb kate opo kon. Yo iki sing ngerusak. Orang perempuan ini kalau laki-laki sudah tidak punya kekuatan dalam rumah tangga, perempuan memegang peranan, rusak. Anak-anak rusak. Engko bapak iki mau didik anaknya, nanti bapak ini mau memarahi anaknya, sing ngamuk iku. Ana apa kon kekek-kekek? Gak melok ngeden matamu yo. Di mata-mata bojone. Masya Allah. Kadang bapak-bapak ini marahi anaknya, sing geger embok iya. Nggih Bu. Anake sampean lek digegeri mbek bapake, sampean pegel no boten? Sing jujur, sing kompak, sing banter, pegel no boten? Boten apa? Boten ngaku. Pegel aku beb. Pegel aku beb. Ya opo wis gak melok gedhekno, gak melok ngene, gak melok ngono. Iki geger tok, Bek. Wong lanang iki dedek, Bu nggih. Wong lanang niki dedek. Penting sampean niki. Wis melok apa jare bapak? Jek bapak gendeng bebek. Bojone dikono gendeng iki. Heran aku. Zaman saiki ngono wis. Aku lek wis ketemu kaji kok ngene kata sapa ya aku. Beres beb beres ontur. Beriring laki ben bentu ben. Iya, gak usah nganggo sarung kon, tuku daster kono kon. Di pasar ngono. Dadi wong lanang kelemar-kelemmer ngene. Banyak kejadian-kejadian seperti ini banyak. Dan Bani Israel dulu begitu. Semuanya dihandle perempuan. Wong lanang cuma gebeken laken. Gebek pejantan melolo. Ngetek hadal etekul berakal. Etek berakal ini namanya. Paham Bu nggih? Apa? Jek malah. Wis menengo kon Mas apa jare aku? Dal mengadal bodo yado. Iki sing ngerusak. Saya lihat kalau sudah orang perempuan memegang peranan total dalam keluarga, wis tunggu hancurnya keluarga itu wis. Karena orang perempuan ini akalnya tidak sekuat laki-laki. Perasaannya lebih kuat, hatinya lebih besar dibanding laki-laki. Makanya lek sampean kalah be wong wedok, yo wis kon bentuk. Ngeding tuh ngeding apa wan tuh daster kok ya Bang Salam Muhammad. Yang kedua ini yang paling ngerusak, ini yang paling ngerusak Bani Israel sampai mereka dihancur leburkan oleh Allah, sampai sekarang tidak bisa mendirikan apa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hancur lebur. Makan riba, pese buduan. Bu, mekar maneh Bu ya. Dungakno beb, akhir rezeki beb ben utang ki punah. Ditungakno, utangi punah, kurang rong angsuran, utang maneh. Kapan mari ini? Orang zaman sekarang memang lapar mata, terutama ndak lanang ndak wedok sih. Zaman sekarang podo lapar mata. Ketok wis iki go Innova iki wis ketok Pajero. Mamapan. Balik nang dealer. Apa tak dol duwe gawe DP-an maneh. Gak mari-mari. Dunia ini tidak ada selesainya. Manusia itu jari Kanjeng Nabi kalau seandainya dikasih 1 gunung emas, mereka akan minta 2 gunung. Dikasih 2, mereka akan minta 3. Terus seperti itu sampai mulutnya disumpal dengan tanah, sampai mati. Lek wis bongko wis mari wis ayo lek bongko lah masa mitungnya wis sede ya dah. Inilah manusia. Maka yang paling baik adalah manusia yang ndak lapar mata. Yang bahaya ini lapar mata. Lebak bapak kita delokno paling laparnya ya masalah ya tergantung hobi sih. Kalau hobinya sepedaan ya wis gendeng di sepeda.
Mau 2 juta, 3 juta, 10 juta dituku, Pak nggih. Gendeng dek pancing. Gendeng dek pancing. Tuku pancing, matar kopi 700.000 dituku. Gendeng mbek rondo, ya ngono. Kok gendeng-gendengen wong lanang e pancen. Pancen anu banyak gendeng bener pancen. Akeh sing gendeng sawak. Allahumma shalli ala Muhammad. Kebanyakan seperti itu. Kalau orang laki ini anunya lapar matanya fokus. Ndak ake-ake sing ruwet iki ibu-ibu iki. Iya nang kelambi luwe. De emas luwe, nggih Bu? De oma luwe, sembarang luwe. Ketok tanggane tuku emas dilirik meneh nang tuku emas. Gak ada duit. Oh. Bang. Ketok tanggae tuku kulkas. Meneh tuku kulkas. Gak ada duit. Oh. Apapun dilakukan untuk memenuhi kenyangnya mata. Ndak ono kenyangnya. Ndak ada selesainya, Pak. Mata ini ndak ada selesainya. Nafsu ini tidak ada selesainya, terus berjalan, terus berjalan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau tidak ditahan tidak bakal jadi. Mereka para aulia Kiai Hamid niki iso sampai tinggi derajatnya karena nahan nafsu. Beliau ini ahli saum, ahli puasa. Sampai keluarganya itu tidak tahu kalau beliau puasa, saking hebatnya. Lewung saiki kan poso kan kabeh sak kampung ru kabeh. Cak, gak mancing cak poso aku deh. Lemes. Tandi ora. Kiamat itu, nggih, ceritanya Habib sepuh Pasuruan kalau cerita itu. Kiamat itu lek undangan, ya poso, ono sing ngundang, ya teko. Datang mangan. Beliau itu menjaga perasaannya. Ya apa? Beliau itu jadi tukang ngambilnya nasinya para kiai yang ada di dalam. Pane di kono pondek gini di jero kono sopo Kiai Habib di kono ya niki Kiai Hamid tukang anu nih sego ambil sego niki kiai. Jadi semuanya ribut dengan makanannya sendiri, tidak memperhatikan Kiai Hamid bahwanya Kiai Hamid dak mangan. Hebat Kiai Hamid, menyembunyikan ibadahnya tuh loh, hebat, tinggi. Kok sekarang kan ndak amale ecer-ecer mandeman. Terutama bu ibu, dulu aku nih alhamdulillah dok ya, lek bengiku la ilaha illallah iku. Ya gak akeh Dik, 2.500. Tahajud gak akeh 4 rakaat, tapi 15 juz tak kebut. Aku lek sedekah Dik, oh apa 10.000. Jare Habib iku 2 juta. 5 juta. Tonggoe dikek ru kabeh. Ya gak ono, jare malaikat gagal. Wis mari ngekei sampean. Wis mari ngasihi sudah gagal maneh. Hilang dihapus, hapus karena kakean Kiai Hamid niki paling pinter, paling rapi menyembunyikan ibadahnya. Makanya jadi wali. Terus sekarang kan ndak nyumbang, nggak disebut, urung nggak nyumbang maneh. Betul? Omong lek hol ngene iki. Oh, nyumbang akeh-akeh, pas dilunggukno Dek Buri, gak teko maneh. Betul? Kayak gitu, Pak. Memang seperti itu. Allah, Kiai Hamid niki luar biasa. Bagaimana orang menyangka bahwa beliau ibadahnya ya biasa-biasa saja, padahal luar biasa. Tidak memamerkan ibadah, tidak memamerkan semuanya, bunda Pak. Dek saiki masya Allah, opo enggak dipamerno Pak. Iya, sodako lo dipamerno Pak. Sedekahnya dipamerno sekarang. Contoh wis, sampean lek sedekah nang wong,
Gowo beras di foto, lagi sodako, cekrek. Nggih Bu? Kerjaanmu itu. Cekrek, semoga diterima, dikirim nang medsos, res, Instagram, apa, Twitter, Facebook, apa mana? YouTube, oh. TikTok, nah, ashabul TikTok ini dikirim, sret. Alhamdulillah, Jum'ah barokah, ya, cari malaikat, ada lah kemet lah, lewat wes, entek. Kalau orang dulu Pak sedekah itu singit-singitan, Pak, singit-singitan. Al-Imam Ali Zainal Abidin, tapi leki ojo ditiru yo, lek zaman saiki ojo ditiru. Imam Ali Zainal Abidin itu kalau sedekah itu ndak ada orang tahu. Malam-malam, jadi kalau orang dulu itu kan bisa dilihat dari dapurnya. Kalau sekarang kan dapur ndak ngebul nggih. Wis pakai apa namanya? Kompor gas. Lek biyen kan sing nganggo kayu. Jadi ketok. Ini Imam Ali Zainal Abidin kalau melihat ada warga Madinah pagi-pagi ba'da sholat subuh ada rumah yang tidak keluar asapnya, itu sudah tahu bahwa rumah itu tidak ada makanan. Ya kate ono asap itu kondi udah gak masak sego gak ono. Apa yang terjadi? Sorenya dilihat lagi tidak ada asap. Malam beliau ini dipanggul dewe, diambil sendiri saksakane gandum, dibawa diketeng, dikasihkan tempat orangnya. Terus, dan selama beliau hidup tidak tahu siapa yang ngasih beras ini, yang ngasih gandum ini siapa, yang ngasih tepung ini siapa, tidak ada yang tahu. Malam-malam dewean, lek saiki ojo ditiru Pak yo. Boyo Pak, kon bengi-bengi Pak, malam-malam nyembis sak wae orak maling di oreng. Paham Mbak nggih? Paham nggih? Bawa dek. Setelah beliau meninggal, yang memandikan mayitnya kaget. Loh, niki Sayyid cicitnya Kanjeng Nabi. Kok di punggungnya, di pundaknya itu ada kapalan, Pak. Paham kapal? Untuk kapal udara itu, paham? Kapalan gini nih. Apa bahasa Maduran? Kapal lah, iyalah kapal lah, pokoknya kapal lah ya. Yo siku wis kapalan itu wis. Lho kok iso iki ulama. Kerjaane yo nang omah nang masjid ngajar langgar masjid omah kok kapalan koyok kuli. Kaget yang mandi mayitnya nih kaget, udah tahu. Setelah beberapa hari baru tahu. Orang-orang itu kaget, biasanya ada yang naruh gandum pagi hari di sini. Sekian kilo. Loh sekarang kok ndak ono. Oh berarti yang naruh Imam Ali Zainal Abidin wonge wis sedo, sudah meninggal, wis gak ono sing ngekeki wali tinggi Pak. Nek wong saiki Masya Allah opo sing gak dipamerno. Nggih Bu? Ibu-ibu gini nih, wah medsos wis ndak tahu upload ping piro mau iki wis. Cekrek selfie barokah Ki Hamid. Iya, apa enggak rucang kamu yuk? Ada kan yang ono. Habib Kiai teko cekrek bersama Habib, bersama cetek kru bersama. Ya mek mutu tok iku niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki penting. Niki penting. Karena semua dari perjalanan Kanjeng Nabi itu diperlihatkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah-masalah kehidupan setelah kematian. Kanjeng Nabi diperlihatkan macam-macam. Salah satunya siksaan dan kenikmatan. Ibu, siksaan dan kenikmatan. Yang diperlihatkan kepada Rasulullah itu adalah siksaan dan kenikmatan setelah mati. Artinya ada yang sudah nanti di surga, ada yang masih siksaan di dalam kubur. Makanya hidup di dunia ini sebagaimana didawuhkan
oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mendapatkan dawuh ini dari malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril ini berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah, terserah sampean kate urip kaya apa sakarep. Aish ma syi'ta, urip sakarepmu. Kate tukang hadro oke. Iya, tukang drummer oke. Gitaris, tukang suling, tukang kendang kempul oke. Ndak ono masalah. Nggih Bu? Hidup terserah. Sampean kepingin kaya apa wae sakarepmu. Fa innaka mayyitun. Tapi jok lali, sampean bakal mati. Dan setiap apa yang kita kerjakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh duit tekondi, gawe apa, dikekno sapa, itu ditanya semuanya. Ditanya. Ini belum di akhirat loh ya, di kubur sudah ditanya. Ono cerita, ada sebuah cerita seseorang itu orang kaya raya, sugih. Ibarat kata ini wis tuan takurnya tanah tersebut. Hebat, kaya. Mau mati pesenan. Nah, iki duit sekian M, buatlah sayembara, lek aku mati, ini pesan ke anaknya, kalau saya mati kasihkan uang ini kepada orang yang mau menemani saya dalam kubur 40 hari saja. Nyaman. Piro hadiah nih? 15 M. Bapak ya boleh dek macang ono kayak gini ya Bapak. Jaya kah? Jaya tak lebih dah. Tak pek dewe aku 15 M. Diumumkan sudah begitu mati langsung diumumkan. Grek. Ndak ono sing wani. Wong Karangbendo teko. Saya Pak. Ya wis. Tapi ya apa? Oh jangan khawatir. Nanti kuburannya dilebarkan sampai dikawekno kasur dewe. Nanti dikasih sirkulasi udara, nanti dikasih makanan untuk 40 hari, dikasih WC, dikasih air masuk untuk mandi ini itu dan lain sebagainya. Oh siap, sanggup 15 M. Oh sanggup daripada macol. 15 M Pak Poloware. Bismillah. Oh wis, dikubur bareng-bareng. Lah kapan uangnya dikasih Pak? Nanti kalau sudah 40 hari. Kalau sampean mau keluar bilang nggih, masuk deh. Malam pertama ndak ono apa-apa. Ya ditunggoni, kuburannya ada yang nunggu. Wedi ono apa ada apa kan ada tandanya itu. Malam kedua, malam ketiga, malam keempat terus. Begitu malam ke-40 dibuka wis. Setelah hari yang ke-40 dibuka. Begitu naik tepuk tangan anak-anaknya mayit. Masya Allah Pak, suki sampean wis Pak 15 M. Kalak wisin, kalak cetak aja kalak. Loh, apa Pak? Saya tuh malam pertama malaikat itu datang. Benakeron itu datang. Benakeron apa mungkar nakir? Cari wong Jawa napa? Cari wong Arab iku. Cari wong Madura. Enakan ndi? Mungkar nakir apa benakeron? Enakan benakeron. Podo oknumnya podo. Mungkar nakir kereng terus benakero tak kereng. Hendak podo oknumnya podo, namanya tok beda. Iya, bukan berarti lek sampean nyeluk mungkar nakir gak sembayang tuh gak dipentung ngono. Ndak, tetep ekor nyeng pagun jak kebeter. Mungkar nakir benakeron itu datang. Mungkar nakir datang. Dak langsung ke mayit, tanya ke saya, sapa kon? Aku wong Karangbendo. Ala apa dek gini kon? Yo barengi Pak Kaji ki aku iki. Oh iya. Apa kerjaanmu? Kerjaanku mek dolek kayu. Mulai.
Besok datang lagi, benakiron jeria, mungkar nakir datang lagi. Kolek dolek kayu nganggo apa? Nganggo kapak. Oh iya. Mulai mana? Besok datang lagi, kapaknya kayak apa? Modelnya begini. Duwe olendi begini. Sampai tiap malam itu pertanyaan. Satu kapak itu ditanya no. Piro oleh endi yo opos dino iki digonang endi, ini dibawa kemana sampai keluar 40 hari sudah kelas cari ini sing satu kapak pertanyaannya 40 hari lek 15 M pirang tahun gak 5 hari itu pertanyaannya itu. Wes JPN doe alhamdulillah cukup sekian dari saya, insyaallah manfaat dunia akhirat. Alhamdulillah beliau sudah hadir, cukup sekian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Mohon maaf sekalian dikasih jalan. Mohon maaf, ngapunten. Jamaah tetap dimohon untuk duduk dulu. وجب الشكر علينا فدعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر وتتباع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Beliau Al Habib Taufik telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu mauidhah selanjutnya akan disampaikan oleh beliau Al Habib Taufik As-Segab dari Pasuruan. Kepada beliau falyatafadhal masyhuran. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walahu la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami cintai, para habaib, para ulama, segenap keluarga besar almarhum ila rahmatil hal qayyum Ki Al-Haj Nasih Ibn Ki Al-Haj Abdul Hamid, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Acara haul adalah satu bentuk daripada bakti anak kepada orang tua, bakti murid terhadap guru, bukti cinta kepada pengikut terhadap panutannya, pimpinannya. Hal yang demikian ini adalah bagian daripada al-wafa, memenuhi atau membalas jasa. Anak diperintahkan bakti kepada orang tua karena jasa yang besar daripada orang tua kepada anak. Murid diperintahkan untuk hormat kepada guru karena jasa guru yang begitu besar terhadap murid.
Pengikut diperintahkan untuk hormat terhadap panutannya karena begitu jasanya panutan terhadap pengikut-pengikutnya. Tahukah Anda al-wafa itu terjadi? Kenapa orang membalas jasa? Karena kebaikan orang itu. Disinilah penting kita untuk menjadi orang yang baik terhadap yang lainnya, supaya orang membalas kebaikan kita. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku obrolan, omongan yang baik, yang benar bagi generasi berikutnya. Jangan sampai nanti sejarahnya kita ternyata terisi pernah menipu, pernah mencuri, pernah mengganggu, pernah memukul, pernah merugikan. Tapi jadikan sejarah kita untuk dibicarakan oleh orang-orang setelah kita, pernah mengajar, pernah membantu, pernah berbuat baik, sehingga kita akan menjadi orang yang baik, dikenal kebaikan kita setelah kita meninggal dunia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda hadir di semua hal, kira-kira yang diingat apanya? Hartanya. Wih, dia meninggalkan warisan yang demikian besar, tanahnya yang luas, kemudian jabatannya nggak ada. Yang diingat kebaikannya. Karena itu hidup di atas dunia ini isilah dengan ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian. Adanya di dunia cuma kematian itu. Nggak ada. Setelah mati ini nggak ada lagi kematian lagi. Alladzi khalaqal mauta fil hayatid dunya. Allah yang telah menciptakan kehidupan, kematian di dunia. Wal hayata, dan Allah juga menciptakan kehidupan fid dunya al muntahiyah bil maut wa fil akhirah ilal abad. Allah menciptakan kehidupan, ada dua kehidupan di dunia, yaitu pasti berakhir dengan kematian. Di akhirat kehidupan yang tidak pernah berakhir sama sekali. Untuk apa Allah hidupkan mati, kemudian dihidupkan untuk hidup selama-lamanya? Untuk liyabluwakum, untuk dalam kehidupan yang pertama diuji oleh Allah, liyakhtabirakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Diuji apanya? Terbaik amal, bukan terbanyak amalnya. Kalau terbanyak amalnya, ya tentunya orang yang kuat lebih unggul daripada orang yang lemah. Orang yang sehat lebih unggul daripada orang yang sakit. Orang yang kaya lebih unggul daripada orang yang melarat. Tapi Allah menyatakan ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Bagi orang yang kaya, ahsanu amala, yang paling bagus amalnya apa? Bukan banyak wirid, tapi banyak sedekah. Banyak sedekah. Weh, kaya tapi nggak pernah mengeluarkan duit, wiridnya yang banyak, bukan ahsanu amala itu bagi orang kaya. Bagi ulama, ahsanu amala apa? Mengajarkan ilmunya. Mengajarkan ilmunya ikhlas, bukan karena amplop, bukan karena duit, bukan karena yang lainnya, tapi karena untuk mencari agama dan mengamalkan ilmunya. Ini ahsanu amal ulama. Ulama lah kok dia tadi bekerja, alasannya nanti dia tadi itu supaya bisa membantu fuqara masakin. Bukan ahsanu amal lah kau. Ilmunya kamu ajarkan.
Bagi orang yang melarat, ahsanu amala apa? Sabar, ridho dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, hidup qanaah, tidak mengeluh kepada yang lainnya. Ahsanu amala. Bagi pejabat, ahsanu amala apa? Perhatian dengan rakyat. Kemudian selalu dia tadi itu memperhatikan orang-orang yang memerlukan bantuannya, adil dalam pemerintahannya, itu adalah ahsanu amala. Bukan hadir hall keliling-keliling yang ahsanu amala mereka, tapi justru dia bersikap adil, perhatian terhadap rakyatnya, itu adalah ahsanu amala. Karena itu kehidupan di atas dunia berakhir dengan kematian dan disusul dengan kehidupan selama-lamanya untuk diuji kehidupannya di atas dunia, siapa yang paling bagus amalnya. Terus setelah itu bagaimana? Untuk dibalas dalam kehidupan yang kedua yang tidak ada batas akhirnya, selama-lamanya. Kenapa? Karena di situ adalah daru jaza, di sana adalah tempat untuk pembalasan. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik di atas dunia, bakal dia akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Apa? Surga, kenikmatan yang tiada taranya, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Lebih indah daripada yang dipandang oleh manusia, bahkan lebih indah daripada yang didengarkan oleh manusia, bahkan lebih indah daripada yang dipikir, yang dihayalkan oleh manusia. Waziyadah, bukan hanya tempat yang nikmat, bukan hanya pemandangan yang nikmat, bukan hanya pendengaran yang nikmat, bukan hanya makanan yang nikmat, tapi juga lebih daripada itu kenikmatannya, yaitu bertemu dengan Rabbul Alamin dan Allah ridha. Karena itu jangan disia-siakan kehidupan di atas dunia ini, isilah dengan amalan yang terbaik, bukan hanya amal baik, amalan yang terbaik, saudara. Bisa saya gambarkan ya, dengarkan baik-baik. Umroh baik apa enggak, saudara? Baik, umroh baik, saudara. Tapi ada yang lebih baik, bantu orang tua kamu yang butuhkan bantuan, bantu famili kamu yang membutuhkan bantuan. Kamu diuji oleh Allah, siapa yang terbaik amalnya, bukan hanya beramal soleh. Jangan-jangan kamu umroh, orang tua kamu tidak perhatikan, ternyata kamu bukan menjadi orang yang terbaik amalnya. Justru amalan kamu tadi itu bisa menjadi bukti jeleknya kamu. Saya mau tanya, ada orang tua butuh makan, dia punya piaraan anjing yang bagus, butuh makan, dikasihkan sama anjing, gak dikasihkan sama orang tua. Alasannya rahmat kepada makhluk Allah. Kira-kira benar apa nggak benar? Nggak benar. Berangkat umroh bagus, saudara, setiap bulan umroh, tapi orang tua nggak birrul walidain, nggak diperhatikan, percuma, sia-sia, saudara. Famili butuh bantuan, nggak dikasih, sia-sia, saudara. Karena itu awas, amalan kamu akan diperhitungkan. Kamu dalam ujian sekarang untuk memilih amalan kamu itu. Carilah amalan yang al-ahsan, yang terbaik, sehingga ketika meninggal dunia kamu akan mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti kamu akan juga bisa menjadi satu cerita yang baik untuk generasi yang akan datang, untuk anak cucu, untuk keluarga, untuk pengikut, untuk murid. Akhirnya murid-muridnya ingin membalas jasa daripada gurunya, anak-anaknya ingin membalas jasa kepada orang tuanya, akhirnya pengikutnya ingin balas jasa kepada panutannya. Mudah-mudahan insya Allah Allah memberikan taufik kepada kita, kekuatan kepada kita untuk bisa mengisi kehidupan dunia ini dengan ahsanu amalah. Dan mudah-mudahan insya Allah ketika kita meninggal dunia, maka insya Allah kebaikan kita tidak meninggal juga, tapi tetap dirasakan oleh keluarga kita,
tetap dirasakan oleh pengikut kita, tetap dirasakan oleh murid-murid kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo kita akhiri majlis ini dengan pembacaan talqin la ilaha illallah, dengan harapan mudah-mudahan sebagaimana kita menutup pada saat ini majlis ini dengan la ilaha illallah, di hari kiamat di akhir umur kita Allah tutup umur kita dengan membaca la ilaha illallah, dan kita menjadi orang yang mati husnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatu haqq alaina nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'at insyaallah ta'ala min al-amin. Fatahan Allah ja'alna iyyakum ahli la ilaha illallah min khawasi ahli la ilaha illallah wa yuhaqqiqna iyyakum haqiqata la ilaha illallah, yuhyina ala la ilaha illallah wa yatawaffana ala la ilaha illallah wa yaj'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah ba'da umrin tawil fi ta'atihi bi lutuf afiyah wa jamala fi dunya wal akhirah husnul khatimah dan maut. Wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bijahil Mustafa al-Mukhtar wa yudhib minnana al-akdar. Bijahil Mustafa al-Mukhtar, bijahil Mustafa al-Mukhtar. Sa'altullah barina yuballighna manina. Sa'altullah barina yuballighna manina wa yuhib minnana al-aqdar. Bijahil Mustafa al-Mukhtar wa yudhib minnana al-aqdar. Bijahil Mustafa al-Mukhtar, bijahil Mustafa al-Mukhtar. Sa'altullah barina yuballighna amanina. Sa'altullah barina yuballighna amanina wa yudhib minnana al-aqdar. Bijahil Mustafa al-Mukhtar wa yudhib minnana al-aqdar. Bijahil Mustafa al-Mukhtar, bijahil Mustafa al-Mukhtar. Ala taqwa bila mihna wala balwa, wa yuhyina ala taqwa bila mihna wala balwa, wa yudhibna akbar. Bijahil Mustafa al-Mukhtar wa yudhib minnana al-akdar. Bijahil Mustafa al-Mukhtar, bijahil Mustafa al-Mukhtar. Sa'altullah barina yuballighna amanina. Sa'altullah barina yuballighna amanina wa yudhib minnana al-akdar. Bijahil Mustafa al-Mukhtar wa yudhib minnana al-akdar. Bijahil Mustafa al-Mukhtar, bijahil Mustafa al-Mukhtar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Majelis kita pada siang hari ini telah diakhiri dengan ceramah oleh beliau Al-Habib Taufik Asyegab dari Pasuruan. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau menambah keberkahan acara pada siang hari ini. Dan mudah-mudahan kita sekaligus yang hadir di tempat ini termasuk golongan orang-orang yang didoakan oleh beliau, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan dibacakannya doa oleh beliau, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali kelak di acara yang sama, yaitu dalam acara hall di tempat yang sama juga. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan merupakan pemberitahuan sekaligus undangan bahwa nanti tanggal 20 Maret tepatnya hari Minggu akan diadakan pengajian umum dalam rangka Hall Syekh Ahmad Jalalullah atau Mbah Jelelo di Makam Umum Karangmendo, yang akan dihadiri oleh beliau Al-Habib Novel dari Jatiroto Lumajang. Untuk itu kepada kaum muslimin muslimat rahimakumullah, untuk diingat-ingat pada tanggal 20 Maret 2022 tepatnya hari Minggu, jamnya jam 9, monggo bersama-sama hadir untuk mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Novel dari Jatiroto Lumajang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ada sebuah berita bahwa mungkin ibu-ibu ada yang merasa putrinya ketinggalan di majelis ini. Ya, putrinya ketinggalan di majelis ini karena sang putri atau sang buati saat ini menangis mencari ibunya atau orang tuanya. Tolong mas, anaknya dibawa ke satu tempat biar mencarinya biar enak, atau di depan sini di pentas. Anak perempuan memakai baju pink, nggih, memakai baju pink, ya Allah. Sampai kudu nangis pisan aku. Oh sudah ketemu, alhamdulillah. Digandeng bu, putrane. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo dilanjut mas. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله يعلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير
الأكوان فيك 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 صنعة الرحمن واجمع سور القرآن بسم الله بسم الله واجمع سور القرآن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله
اللهم صل وسلم وبارك على آله